Tonton video ini hingga selesai agar kalian tidak gagal paham. Terungkap, sosok Susi ART diam-diam melihat Kuat Ma'ruf masuk kamar Putri Chandrawati. Berkait dengan dugaan peristiwa kekerasan seksual terhadap P, kami menemukan bahwa ada petunjuk-petunjuk awal yang perlu ditindaklanjuti oleh pihak penyidik, baik dari keterangan P, S maupun asesmen psikologi tentang dugaan peristiwa kekerasan seksual ini. Kami perlu menegaskan bahwa keengganan pelapor untuk melaporkan kasusnya sedari awal itu karena memang merasa malu dalam pernyataannya ya, merasa malu, menyalahkan diri sendiri, takut pada ancaman pelaku dan dampak yang mungkin mempengaruhi seluruh kehidupannya. Dalam kasus ini, posisi sebagai istri dari seorang petinggi kepolisian pada usia yang jelang 50 tahun, memiliki anak perempuan maupun rasa takut pada ancaman dan menyalahkan diri sendiri sehingga merasa lebih baik mati, ini disampaikan berkali-kali. Dan karena itu kita perlu memikir ulang bahwa relasi kuasa antara atasan dan bawahan saja tidak cukup untuk serta-merta menghilangkan kemungkinan terjadinya kekerasan seksual. Kecurigaan dari Baradae terhadap Kuat Ma'ruf ini, ternyata mereka nih udah dicurigain sama Baradae udah lama gitu. Kita kira Baradae itu curiganya sama Brigadir J. Ternyata Baradae mengaku sendiri sama Diolipa waktu mereka masih jadi sesi curhat ya, masih jadi kuasa hukumnya Baradae. Baradae itu udah curhat bahwa dia tuh udah curiga lama sama Kuat Ma'ruf sama Ibu Putri ini gitu. Putri digendong sama Kuat, ketahuan Yosua. Karena ketahuan Yosua, Putri sama Kuat nggak harus buru-buru dong membersihkan diri ke Sambo. Apa saja yang kami dalami, tentu saja memang kami berangkat dari apa yang sudah dimiliki oleh Komnas HAM. Ya, baik keterangan-keterangan sebelumnya maupun bahan-bahan yang lain. Untuk perkara ini bisa sampai ke persidangan, ya, itu polisi hanya mengumpulkan semua keterangan apapun dari saksi, dari alat bukti, petunjuk dan sebagainya, dokumen, mungkin elektronik dan sebagainya. Itu dimasukkan di dalam berkas dan kemudian dikirimkan ke jaksa. Nanti jaksa yang akan meneliti apakah bahan ini cukup untuk melakukan pendakwaan sehingga bisa menjadikan hukuman oleh hakim. Jadi ini nanti, apalagi ini tadi ya, kita suatu terobosan bagus ini, di rekonstruksi jaksa penuntut umum sudah boleh ikut. Otomatis apabila ada nanti kekurangan atau kejanggalan antara yang diuraikan di dalam berkas perkara dengan rekonstruksi itu, otomatis nanti akan diperbaiki, dilengkapi gitu. Audio Jungle. Audio Jungle. Terungkap, sosok Susi ART diam-diam melihat Kuat Ma'ruf masuk kamar Putri Chandrawati. Akhir-akhir ini pasca rekonstruksi kasus tewasnya Brigadir J semakin ramai dan jadi perbincangan hangat publik pun semakin bingung. Pasalnya banyak pihak yang masih bertanya-tanya terkait bagaimana kejadian yang sesungguhnya. Terkesan masih ada hal yang masih ditutup-tutupi dalam kasus menewaskan Brigadir J di rumah dinas Kadif Propam Nonaktif Irjen Pol Verdi Sambo. Tapi kini ada fakta baru yang mencengangkan dan berharap ini menjadi titik terang terungkapnya kasus pembunuhan ini. Beritakan sosok Susi sebagai asisten rumah tangga, ia orang yang selalu dekat dengan Putri Chandrawati. Dalam keterangannya, ternyata Susi diam-diam mendengar semuanya saat Putri Chandrawati menangis lalu Kuat Ma'ruf masuk ke kamar. Hal itu sempat disampaikan anggota Komisi 3 DPR Sarifuddin Suding kepada Kapolri Listio Sigit Prabowo saat rapat dengar pendapat pada 24 Agustus 2022. Dikutip dari channel YouTube DPR RI, secara lugas Sarifuddin Suding membeberkan rangkaian peristiwa di Magelang yang diduga menjadi pemicu kemarahan Verdi Sambo, sehingga tega membunuh ajudannya Brigadir Nopriansa Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Suding lantas membeberkan kronologi rangkaian peristiwa dari Jakarta, lalu ke Magelang, dan kembali ke Jakarta hingga terjadi kasus pembunuhan pada 8 Juli 2022 lalu. Menurut Suding, rombongan Putri Chandrawati bersama Brigadir J, Bribka Rizky Rizal, Kuat Ma'ruf dan seorang asisten rumah tangga bernama Susi berangkat ke Magelang pada 2 Juli 2022.
Tujuannya ke Magelang untuk melihat anak mereka yang tengah bersekolah. Lalu pada 4 Juli 2022, terjadi peristiwa di mana Brigadir J akan mengangkat atau menggendong Putri Chandrawati yang sedang tidur siang di sofa ke kamarnya. Kemudian tanggal 4 Juli ada kejadian di mana Brigadir J atau pada siang hari si PC tidur di sofa di ruang tamu, lalu kemudian datang Brigadir J ingin membobol, mengangkat PC untuk masuk ke dalam kamar. Melihat kejadian itu, Kuat membentak Brigadir J agar tidak melakukan itu dan tidak menyentuh ibu. Lalu kemudian mengurungkan niatnya, jelas Sudi. Sudi melanjutkan pada 6 Juli 2022, Ferdy Sambo menyusul ke Magelang dan merayakan hari ulang tahun pernikahannya dengan PC pada malam hari. Lalu semuanya bergabung di acara tersebut. Besok paginya Ferdy Sambo pulang ke Jakarta tanggal 7 Juli pagi. Lalu kemudian ada kejadian pada sore hari, jam 17.30 waktu Indonesia Barat tanggal 7 Juli, menjelang maghrib ini sebenarnya jadi pemicu, tutur dia. Brigadir J masuk dalam kamar dengan mengendap-endap masuk ke kamar Putri Chandrawati, tapi kemudian dilihat dan ditegur oleh Kuat. Saat itu Brigadir J masuk ke dalam kamar Putri di lantai 2 dan keluar dari kamar dilihat oleh Kuat. Mengendap-endap lalu kemudian ditegur. Kenapa masuk ke kamar ibu? Kemudian lari, kata dia. Kuat dan Susi mendengar tangisan Putri dari dalam kamar. Mereka kemudian menyarankan agar Putri bercerita ke Ferdy Sambo. Mendengar ada tangisan di dalam kamar PC, didengar oleh Kuat, didengar oleh Susi. Lalu kemudian ingin konfirmasi apa yang sedang dialami ibu PC, pakaian acak-acakan sambil menangis, tutur Sudi. PC menelpon FS sambil menangis bahwa saya diperlakukan seperti ini oleh Brigadir J. Ditanya lebih lanjut di Jakarta, nanti saya jelaskan, kata dia. Pada 8 Juli 2022, rombongan Putri Chandrawati termasuk Brigadir J balik dari Magelang ke Jakarta dan tiba di rumah Jalan Saguling, Jakarta pada sore harinya. Ferdy Sambo lalu mengonfirmasi peristiwa yang terjadi dan dialami Putri Chandrawati di Magelang, termasuk mengonfirmasi kepada ajudannya sehingga muncul emosi dari Ferdy Sambo. Audio Jungle. Audio Jungle.